Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan Project Based Learning Kimia Medisinal dengan judul Hubungan Struktur dan Aktivitas Obat Anti-Hipertensi Golongan Kalsium Channel Blocker atau CCB. Kelompok 1 beranggotakan saya sendiri, Feby Anggraini, kemudian Claresta Salma Eristo PNR, Marsyanda Nikita, Amanda Triana Fahmi, Angelika Asmara Besanti, dan Orlan Pradipta Nugraha. Adapun outline yang akan kami sampaikan pada tema kali ini, yang pertama itu adalah latar belakang, kemudian tujuan, anti-hipertensi, penyakit hipertensi, gejala hipertensi, diagnosis hipertensi, tata laksana hipertensi, amlodipin dan nifedipin, identifikasi gugus farmakofor, hubungan struktur obat dan aktivitas senyawa, perubahan dan perbedaan gugus fungsi obat, serta penciptaan obat baru. Yang pertama adalah latar belakang. Hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah dalam arteri tubuh meningkat. Jika hal ini diabaikan atau tidak mendapat penanganan yang tepat, akan berujung pada masalah serius seperti jantung koroner, stroke, gagal ginjal, dan resiko kematian yang tinggi. Oleh karena itu, penting untuk mengenali gejala hipertensi dan segera mencari penanganan medis. Adapun tujuan yang ingin dicapai ialah menjelaskan tanda-tanda dan gejala yang dapat timbul jika terkena penyakit hipertensi. Yang kedua, mengetahui beberapa obat anti-hipertensi. Yang ketiga, menjelaskan sifat fisikokimia obat hipertensi. Yang keempat, mendeskripsikan penggunaan dan cara penyimpanan obat hipertensi. Yang kelima, mendeskripsikan hubungan struktur obat dengan aktivitas obatnya. Menjelaskan gugus fungsi apa saja yang berubah dari suatu obat dan kaitannya dengan efektivitas obat tersebut. Dan yang terakhir, menjelaskan kelebihan obat-obat generasi baru dalam suatu golongan obat yang sama. Selanjutnya, antihipertensi. Antihipertensi adalah obat-obatan yang digunakan untuk mengobati hipertensi. Antihipertensi juga diberikan pada individu yang memiliki resiko tinggi untuk terjadi penyakit kardiovaskular dan mereka yang beresiko terkena stroke maupun miokard infarct. Selanjutnya, hipertensi. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal yang mengakibatkan morbiditas dan mortalitas. Tekanan darah didasarkan pada dua fase dalam setiap detak jantung, yaitu fase darah yang sedang dipompa oleh jantung atau fase sistolik dan fase darah yang kembali ke jantung atau fase diastolik. Ini menurut CBN 2006 dan Trianto 2014. Selanjutnya ada gejala hipertensi. Batas tekanan darah normal adalah kurang dari 130/85 mmHg, sedangkan bila di atas atau lebih dari 140/90 mmHg dinyatakan sebagai hipertensi normal hingga tinggi. Gejala yang ditimbulkan yaitu sakit kepala, pusing, gangguan penglihatan, mual, muntah, nyeri dada, sesak napas, bercak darah di mata, dan juga muka memerah. Selanjutnya ada diagnosis hipertensi. Yang pertama ada anamnesis, yaitu suatu kegiatan wawancara antara pasien atau keluarga pasien dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang berwenang untuk memperoleh keterangan-keterangan tentang keluhan dan juga riwayat penyakit yang diderita pasien. Yang kedua ada pemeriksaan fisik lengkap, ini terutama pada pemeriksaan tekanan darah. Yang ketiga ada pemeriksaan penunjang meliputi tes urinalisis, pemeriksaan kimia darah untuk mengetahui kadar potasium, sodium, kreatinin, high density lipoprotein atau HDL dan juga low density lipoprotein atau LDL. Yang keempat ada pemeriksaan EKG. Kemudian terdapat tata laksana hipertensi. Yang pertama ada tata laksana non-farmakologis. Contohnya seperti mengurangi berat badan jika terdapat kelebihan. Yang kedua ada diet rendah kalori yang dianjurkan bagi orang dengan kelebihan berat badan atau obesitas yang beresiko menderita hipertensi. Kemudian ada olahraga dan aktivitas fisik. Kemudian mengurangi asupan garam, diet rendah lemak jenuh, diet tinggi serat, tidak merokok, dan istirahat yang cukup. Kemudian terdapat tata laksana farmakologi. Ini dengan obat antihipertensi bagi sebagian besar pasien yang dimulai dengan dosis rendah, kemudian ditingkatkan secara titrasi sesuai dengan umur, kebutuhan, dan juga usia. Amlodipin dan juga nifedipin. Amlodipin merupakan salah satu golongan CCBS, calcium channel blockers, generasi ketiga, dengan sifat lipofilik dan juga tahan lama. Untuk mekanisme dari amlodipin sendiri yaitu menghambat ion kalsium yang menyebabkan pelebaran pembuluh darah sehingga menghasilkan penurunan resisten vaskular perifer. Untuk psikokimianya, amlodipin merupakan antagonis saluran kalsium yang memiliki 4 bentuk padatan yang dapat diidentifikasikan pada suhu 25 hingga 150 derajat Celcius. Kemudian, penggunaan obat amlodipin itu dilakukan secara peroral dengan dosis 5 gram untuk dosis awal, untuk dosis maksimalnya 10 mg, untuk dosis orang tua atau lanjut usia dan penderita gagal hati 2,5 mg yang diminum sekali sehari. Untuk identifikasi penggunaan, digunakan untuk mengatasi hipertensi, angina pectoris,
iskemia myokard, dan lain-lain. Efek sampingnya, nyeri otot, pusing, gangguan tidur, mual, muntah, sakit kepala, gangguan saluran pencernaan, mulut kering, pecah-pecah, tremor, dan lain-lain. Untuk penyimpanannya, disimpan di suhu 20 hingga 25 derajat Celcius, tempat sejuk, kering, terhindar dari sinar matahari, dan juga terhindar dari anak-anak. Nifedipin adalah obat hipertensi yang memiliki aksi sebagai antagonis kanal kalsium. Nifedipin memiliki mekanisme kerja dengan menghambat masuknya ion kalsium 2+ sehingga menyebabkan relaksasi dari otot polos vaskuler dan otot jantung. Sehingga aliran akan lebih lancar dan beban kerja jantung juga menjadi lebih ringan. Untuk fisikokimia obat dari nifedipin ini yaitu berupa serbuk kuning, memiliki kelarutan yang praktis tidak larut dalam air, mudah larut dalam aseton dan kloroform, dan kurang larut dalam etanol. Penggunaan obat dari nifedipin sendiri yaitu dapat dikonsumsi secara oral, dapat dikonsumsi juga dengan atau tanpa makanan. Dosis dari nifedipin ini sendiri yaitu 10 mg hingga 40 mg sebanyak 2 kali sehari atau 20 mg hingga 90 mg satu hari sekali. Untuk indikasi penggunaannya yang disetujui oleh FDA itu adalah angina stabil kronis, angina vasospastik, dan hipertensi. Efek samping dari nifedipin ini dapat munculnya kemerahan pada kulit, edema perifer, pusing, dan sakit kepala. Selain itu dapat memicu reaksi hipersensitivitas seperti pruritus, urtikaria, dan lain-lain. Untuk penyimpanan obat dari nifedipin ini harus disimpan dalam kemasan pengantarnya, dijauhkan dari paparan matahari langsung dan lingkungan yang lembab. Simpan dalam suhu ruangan sekitar 20-25 derajat Celcius dan hindari dari jangkauan anak-anak. Selanjutnya, hubungan struktur dengan aktivitas senyawa. Identifikasi gugus kromofor. Dihidropiridin adalah molekul yang didasarkan pada piridin dan induk dari kelas molekul yang telah semi jenuh dengan 2 substituen mengganti 1 ikatan terangkap. Dihidropiridin sebagai L-type calcium channel blocker yang digunakan dalam pengobatan hipertensi. Hubungan struktur amlodipin dengan aktivitasnya. Cincin pada posisi 1 dan 4 dihidropiridin penting untuk aktivitas antihipertensi. Substitusi pada N atau penggunaan cincin piperidin maupun piridin sendiri menurunkan bahkan menghilangkan aktivitas hipertensi. Atom N sekunder dalam cincin yang tidak bermuatan pada pH yang fisiologis. Substituen yang merubah misalnya pada gugus fenil pada posisi 4 cincin heterosiklik. Struktur dihidropiridin dapat memberikan amlodipin kemampuan untuk menargetkan saluran kalsium tipe L di pembuluh darah dengan lebih selektif dan sehingga menyebabkan darah dan penurunan pada tekanan darah. Hubungan struktur nifedipin dengan aktivitasnya. Struktur dasar dihidropiridin memberikan afinitas khusus terhadap saluran kalsium tipe L. Gugus etil pada posisi 4 pada cincin dihidropiridin diperlukan untuk aktivitas antagonis kalsium. Gugus nitro pada posisi 2 dan pada posisi 6 pada intipiridin penting untuk aktivitas farmakologisnya. Terdapat 2 isomer utama yaitu isomer cis dan isomer trans. Isomer trans diketahui memiliki aktivitas farmakologis yang lebih tinggi dibandingkan dengan isomer cis. Kemudian, kelarutan yang rendah dalam air dapat mempengaruhi penyerapan dan distribusi antagonis kalsium, yang dimana suatu kalsium tipe L dalam regulasi aliran kalsium ke dalam sel yang pada gilirannya mempengaruhi suatu kontraksi otot, yaitu otot jantung dan otot pembuluh darah. Selanjutnya, menghambat aliran kalsium ke dalam sel otot polos pembuluh darah. Selanjutnya, terdapat beberapa contoh perubahan gugus fungsi pada obat nifedipin, yaitu modifikasi gugus nitro, modifikasi gugus etil, modifikasi cincin dihidropiridin, modifikasi pada jangka pendek, dan yang terakhir yaitu isomerisasi. Selanjutnya, gugus fungsi yang terdapat pada obat amlodipin yaitu terdiri dari gugus fungsi amina primer, gugus fungsi ester, gugus fungsi dihidropiridin, dan substituen aromatik. Selanjutnya ada gugus fungsi nifedipin. Yang pertama yaitu terdiri dari gugus dihidropiridin, gugus ester, gugus nitrofenil, substituen aromatik, dan juga terdapat cincin fenil dengan posisi substitusi variabel dan 2 gugus pada posisi C3 dan C5. Perbedaan gugus fungsi amlodipin dan nifedipin terdapat pada perbedaan utama obat amlodipin dan nifedipin, terutama pada substituen cincin dihidropiridinnya. Amlodipin, yaitu substituen pada cincin dihidropiridin memiliki gugus amina primer NH2 pada cincin dihidropiridin, gugus ester pada rantai samping yang terikat pada cincin dihidropiridin, substituen aromatik benzen tambahan pada rantai samping. Perbedaan gugus fungsi amlodipin dan nifedipin. Nifedipin, yaitu substituen pada cincin dihidropiridin memiliki gugus nitrofenil NO2 C6H6 pada cincin dihidropiridin. Tidak memiliki gugus ester pada struktur molekulnya, tidak memiliki substituen aromatik benzen pada rantai samping.
Penciptaan obat baru, amlodipin yang termasuk dalam golongan dihidropiridin generasi terbaru, mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kelebihan tersebut diantaranya adalah mempunyai rasio selektivitas vaskuler yang sangat tinggi dan dosis hanya sekali sehari, serta tidak menimbulkan efek inotropik negatif, aritma, dan takikardia. Selain itu, efek samping seperti sakit kepala, pusing, dan edema lebih ringan dan lebih jarang terjadi. Penciptaan obat baru. Pasien hipertensi rawat jalan mendapatkan terapi amlodipin yang mempunyai nilai efektivitas lebih tinggi dibandingkan dengan pasien hipertensi yang mendapat terapi nifedipin. Hal ini terjadi dikarenakan adanya pengaruh faktor pola hidup dan faktor kepatuhan pada masing-masing pasien yang tidak terkendali oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian Puskesmas Prambanan Sleman menunjukkan bahwa hasil analisis statistik menggunakan uji chi-square nilai P sama dengan 0,037. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kepatuhan minum obat terhadap keberhasilan terapi pada pasien hipertensi. Penelitian yang dilakukan oleh Barorah F. dan Wicaksono AA tahun 2023 didapatkan hasil efektivitas terapi amlodipin 73%, nifedipin 29% pada pasien hipertensi rawat jalan di Puskesmas Tanjung Sari, Kabupaten Pacitan, serta terdapat perbedaan signifikan rata-rata tekanan darah sistolik yaitu P sama dengan 0,000 dan rata-rata tekanan darah diastolik dengan P sama dengan 0,001 pada pasien hipertensi dengan terapi amlodipin dan nifedipin. Adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan terkait dengan pemaparan yang sebelumnya telah diberikan, yang pertama itu adalah gejala yang ditimbulkan pada penyakit hipertensi itu dapat berupa sakit kepala, gangguan penglihatan, mual dan muntah, nyeri dada, sesak napas, bercak darah di mata, muka yang memerah, dan rasa pusing. Kedua, beberapa obat antihipertensi diantaranya yaitu amlodipin dan nifedipin yang termasuk ke dalam kelompok calcium channel blockers dihidropiridin. Yang ketiga itu sifat fisikokimia dari obat amlodipin dan nifedipin. Nifedipin itu serbuk kuning, terurai oleh cahaya langsung, berat molekul sebesar 346,3 dan titik lebur antara 172 derajat Celcius hingga 174 derajat Celcius. Kemudian untuk amlodipin itu amlodipin dapat larut dalam air sedikit dengan rentang pH 1 sampai 6,8 pada suhu 37 derajat Celcius dengan kelarutan terendah sebesar 1 mg per mililiter. Yang keempat, itu cara mengonsumsi obat amlodipin dan nifedipin itu dilakukan melalui rute peroral. Kemudian penyimpanan obat harus dilakukan atau disimpan dalam kemasan pengantarnya dan dijauhkan dari sinar matahari langsung dan juga lingkungan yang lembab. Simpan dalam suhu ruangan 20-25 derajat Celcius dan juga pastikan untuk dihindarkan dari jangkauan anak-anak. Kemudian yang kelima, itu terdapat hubungan antara struktur obat antihipertensi pada obat amlodipin dan juga nifedipin dengan aktivitas yang ditimbulkannya. Pada kedua obat tersebut, terdapat gugus farmakofor 1,4 dihidropiridin yang penting untuk aktivitas antihipertensi. Kemudian yang keenam, itu terdapat perbedaan utama obat amlodipin dan nifedipin, terutama pada substituen cincin dihidropiridinnya. Yang pertama itu substituen pada cincin dihidropiridin milik amlodipin itu memiliki gugus amina primer atau NH2. Sedangkan di nifedipin itu memiliki gugus nitrofenil NO2C6H6. Kemudian yang kedua itu pada amlodipin, gugus ester pada rantai samping yang terikat pada cincin dihidropiridin. Sedangkan pada nifedin itu tidak terdapat gugus ester. Kemudian yang ketiga itu pada amlodipin substituen aromatik atau benzen tambahan pada rantai samping. Sedangkan pada nifedipin itu tidak memiliki substituen aromatik atau benzen. Kemudian yang terakhir itu adalah amlodipin yang termasuk dalam golongan dihidropiridin generasi terbaru itu memiliki beberapa kelebihan dari generasi sebelumnya. Kelebihan tersebut diantaranya adalah mempunyai rasio selektivitas vaskuler yang sangat tinggi dan dosis hanya sekali sehari, serta tidak menimbulkan efek inotropik negatif, aritmia, dan juga takikardia. Berikut adalah daftar pustaka ataupun referensi yang kami gunakan dalam menyusun makalah ini. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait dengan pemaparan hasil Project Based Learning Kimia Medisinal dengan tema antihipertensi. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Dengan ini, saya harap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru kepada kita semua, dan apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.